Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fitanisi, calon guru penggerak angkatan 9 yang berasal dari SD Negeri Aiburo, Kecamatan Pelampang, Kabupaten Sumbawa. Pada video kali ini saya tidak sendiri, saya bersama kedua rekan saya, yaitu Ibu Yusiapsari dan Ibu Siti Rahmania. Bapak Ibu guru hebat, di sini saya berperan sebagai observer atau supervisor, kemudian Ibu Yusi sebagai coach dan Ibu Nia sebagai coacher. Baik, pada video kali ini merupakan tugas coaching, yaitu sebagai tugas kami secara individu dalam demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Nah, langsung saja kami akan mempraktikkannya. Assalamualaikum Ibu Yusi, gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam Bu Vita, alhamdulillah baik Bu. Oh ya, bagaimana kabarnya Bu Vita? Alhamdulillah baik juga Bu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat Bu ya, dan tetap semangat dalam aktivitas kita berikutnya. Baik Ibu Yusi, Ibu Yusi hari ini akan melakukan coaching ya? Betul Bu. Ya, jadi begini Bu ya, pada kesempatan kali ini sebelum melakukan coaching, kita akan bercakap-cakap dulu, yaitu melakukan percakapan praobservasi Ibu ya, mengenai kompetensi inti dari coaching. Nah, yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh atau person, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga menggali atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu yang berkaitan dengan kompetensi inti dari pelaksanaan coaching Ibu ya. Kemudian sebelum melakukan coaching nih, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dan minta waktunya sebentar Bu ya. Boleh Bu ya? Boleh Bu, silakan. Baik, terima kasih Bu Yusi atas waktunya. Jadi begini Bu ya, sebelum melakukan coaching sebagai kegiatan awal, saya ingin mendiskusikan bersama Ibu terkait dengan kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Nah, di sini sebagai observer, saya akan mengamati, menilai tentunya dengan menggunakan rubrik penilaian alur Tirta yang mencakup tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Namun sebelum kita melakukan itu semua, ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya ajukan Ibu Yusi ya. Untuk pertanyaan yang pertama nih, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini?
Baik, terima kasih atas pertanyaan Bu ya. Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu present. Yang pertama tentu saja present Bu ya, atau kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach saya nanti Bu. Baik Ibu Yusi. Lalu pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang nantinya secara spesifik ingin diobservasi Bu dalam kegiatan coaching nanti? Ya, adapun kompetensi yang ingin saya amati nantinya Bu ya, yaitu kompetensi yang secara spesifik adalah ingin saya mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach saya nanti Bu. Kami sedang melakukan coaching. Baik Bu, jadi dalam coaching nanti Ibu ingin meningkatkan kompetensi-kompetensi inti dari percakapan coaching itu sendiri ya, seperti mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya. Nah sekarang izinkan saya mengajukan pertanyaan yang terakhir Bu ya. Apa indikator dan tujuan pengembangan yang diinginkan? Adapun indikator yang saya inginkan di sini Bu ya, tentunya saya sebagai coach, saya ingin coach saya nanti dapat menemukan sendiri Bu solusi, ide ataupun gagasannya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya melalui langkah-langkah yang telah disampaikan coach saya nanti Bu. Baik Ibu Yusi, jadi indikator dan tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu agar coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Begitu Bu Yusi ya. Baik Ibu Yusi, hanya itu pertanyaan pra-observasi yang ingin saya ketahui. Silakan Ibu melakukan coaching bersama coaching. Semoga dari kegiatan coaching nanti dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Di sini saya sebagai observer akan mengamati, melihat, dan menilai kegiatan coaching Ibu nanti sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Ibu lihat sebelumnya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Yusi. Waalaikumsalam Bu Nia. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik ini Bu. Bu Yusi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik juga Bu. Oh iya Bu, ini saya ganggu waktunya Bu Yusi nggak ya nelfon siang-siang begini? Oh enggak Bu, kebetulan enggak sama sekali. Kebetulan hari ini saya kosong Bu, nggak ada jam. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Bu? Ada Bu Yusi, banyak banget yang harus ini. Saya mau bercerita sih Bu Yus, siapa tahu ya dapat menemukan solusinya. Bagaimana Bu Yus? Nggak apa-apa ya saya bercerita banyak ini? Nggak apa-apa Bu, silakan. Jadi begini Bu, saya tuh sedang bingung banget Bu Yus mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di kelas saya. Soalnya udah mau 1 semester ini kok semangat anak-anak tuh nggak ada ya buat belajar. Terus semangat buat nyelesain tugasnya juga malah makin turun sekarang ini. Oh, jadi itu yang membuat Bu Nia galau ya. Baik Bu Nia, dari percakapan kita kali ini, kira-kira harapan Bu Nia apa Ibu yang ingin didapatkan? Saya sih pengennya ya bisa menemukan solusi saya Bu. Jadinya nanti tuh hasil belajar siswa saya itu ada perubahan. Setidaknya siswa-siswa saya itu bisalah menyelesaikan tugas-tugasnya, bisa bertanggung jawab lah Bu ketika saya memberikan soal atau memberikan pembelajaran di kelas bisa sampai tuntas gitulah Bu Yus.
Kira-kira apa saja Bu yang sudah Ibu lakukan atau terapkan selama ini Bu dalam pembelajaran di kelas Ibu? Sebenarnya sih sudah banyak ya Bu Yus yang saya lakukan untuk melatih ini, merangsang semangat awalnya anak-anak. Saya juga sudah menyiapkan buku-buku untuk pengenalan-pengenalan angka, pengenalan-pengenalan huruf. Kadang saya juga membuat kartu kata buat anak-anak. Kadang saya juga untuk merangsang ini literasinya, saya membacakan cerita. Tapi ya gitu Bu Yus, tetap aja mereka kurang semangat. Oh, jadi gitu Bu ya. Nah, jadi bagaimana reaksi murid-murid Ibu ketika Ibu menerapkan pembelajaran yang demikian Bu, yang seperti Ibu sampaikan tadi? Gimana ya Bu Yus? Murid saya kan ada 8, jadi tuh kayak 50-50 gitu loh Bu Yus. Yang setengahnya sih antusias, semangat, tapi yang setengahnya juga ini Bu Yus, males-malesan, masih nggak ada semangatnya, masih kayak bawaannya masih mau main aja. Jadi tugas-tugasnya tuh nggak pernah selesai. Kira-kira di skala 1 sampai 10 di posisi mana murid Bu Nia sekarang berada Bu? Antusiasnya kira-kira di mana? Antusiasnya sih masih di poin 6 deh Bu Yus, masih jauh banget sama ekspektasi dan target saya. Oh, di skala 6 Bu ya. Nah, harapan Ibu setelah ini apa Bu? Nggak muluk-muluk sih Bu Yus, saya pengennya ya ada di skala 8 sampai 9 lah untuk target sampai di bulan 12 ini nanti. Baik, nah untuk mencapai target di skala yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira apa indikator yang ingin Ibu capai untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Saya tuh pengennya anak-anak lebih antusias Bu Yus, mengikuti pembelajaran saya, lebih semangat, terus lebih bisa aktif lagi, terus bisa bertanggung jawab sih Bu Yus. Soalnya kan rata-rata anak-anak itu nggak sampai selesai Bu Yus. Udah dari waktu masuk itu sih sebenarnya udah mulai saya kasih pembelajaran sampai pulang kadang juga nggak selesai. Jadi ya tanggung jawabnya yang saya harapkan. Oh iya, baik Bu, saya sangat setuju Bu dengan rencana Ibu. Nah, lalu bagaimana cara Ibu agar ide Ibu ini terkait dengan perencanaan itu dapat terwujud Bu, atau dapat tercapai? Sepertinya saya harus merubah cara pembelajaran saya deh Bu, yang mungkinnya kemarin masih seperti pembelajaran zaman Belanda ya Bu, cuma fokus sama calistung saja. Mungkin sekarang saya harus lebih bisa berdiferensiasi lagi, bisa lebih bervariasi. Terus saya juga harus bisa lebih mengerti keinginan dan kebutuhan murid saya, jadinya harus lebih menarik lagi. Pembelajaran yang saya lakukan juga harus menggunakan media-media yang lebih banyak. Terus saya juga membebaskan dah sama siswa-siswa saya ini mau memilih media pembelajaran yang seperti apa, ataukah mereka mau yang audio, mau auditori, atau mau kinestetik juga. Saya bebaskan penuh sama anak-anak, jadi nggak hanya tergantung sama saya, tapi saya lebih bisa ini ngerti apa yang menjadi kebutuhan murid saya. Nah, bagus sekali itu Bu, saya sependapat dengan Ibu. Kira-kira dalam perencanaan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, apakah ada KSE yang Ibu ingin penuhi tidak Bu? Tentunya sih ada Bu, kalau bisa sih semuanya, tapi untuk yang sekarang ini saya pengen perkuat di KSE di manajemen diri sama kesadaran dirinya sih Bu, soalnya di situ yang memang bener-bener masih kurang siswa saya ini. Baik Bu Nia, ya, apa tolak ukur Ibu untuk mengetahui bahwa rencana Ibu ini dapat menumbuhkan motivasi siswa dalam pembelajaran? Setelah saya menerapkan pembelajaran diferensiasi, maka pastinya murid saya nanti akan belajar lebih semangat lagi dan lebih bertanggung jawab. Soalnya saya yakin Bu Yus, ketika kita belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan anak-anak, apalagi sesuai dengan keinginannya, insya Allah nanti mereka bisa lebih konsentrasi lagi. Bisa jadi ketika mereka semangat di awal bisa menyelesaikan tugas-tugasnya, jadinya ketika saya memberikan pelajaran ya bisa selesai lah Bu Yus sampai jam pulang. Ya, baik sekali Bu ya. Nah, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu untuk mewujudkan rencana baik Ibu ini kira-kira ke depannya? Siapa Bu? Untuk mewujudkannya sih Bu Yus, saya tetap yang pastinya saya akan berkolaborasi sama teman-teman sejawat di sekolah. Kemudian orang tua yang tak kalah pentingnya Bu Yus, soalnya orang tua ini kan jembatan kita untuk antara guru dan orang tua di rumah itu
ya pendidikan keluarga adalah pendidikan yang utama. Jadi saya yakin orang tua ini memang sangat saya butuhkan dukungannya. Itu aja sih Bu Yus. Ya, luar biasa Bu Nia ya. Nah, lalu kapan rencana Ibu ini akan Ibu lakukan? Kalau bisa sih secepatnya Bu Yus, jadinya kayak lebih cepat lebih baik kan, biar pembelajaran di kelas saya itu bisa berubah menjadi yang lebih baik. Jadi insya Allah secepatnya habis ini langsung saya eksekusi di sekolah Bu Yus. Ya, menurut Ibu bagaimana kesimpulan dari percakapan kita hari ini Bu? Alhamdulillah saya lega Bu Yu, soalnya saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri yang tadinya saya tuh belum sempat terfikirkan bagaimana merencanakan pembelajaran yang lebih asik lagi. Alhamdulillah sekarang bisa mendapatkan inilah Bu Yu kesimpulannya untuk pembelajaran saya nanti di sekolah. Luar biasa Bu ya. Nah, sekarang Ibu sudah jadi lega ya Bu ya. Sekali lagi saya tanya Bu ya, perasaan Ibu sekarang setelah sesi ini apa Bu? Lebih plong Bu Yu, soalnya dari kemarin saya pendam-pendam, sekarang alhamdulillah lebih bisa enteng Bu Yus. Terima kasih banyak ya Bu Yusi, akhirnya saya menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri. Sama-sama Bu Nia. Ya, makasih Bu Yusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Yusi, gimana tadi Bu? Percakapan coachingnya berjalan lancar ya? Alhamdulillah berjalan lancar Bu. Baik, alhamdulillah Ibu Yusi. Tadi sudah melakukan percakapan dengan coach dengan sangat baik dan berjalan lancar Bu ya. Menurut hasil pengamatan saya nih Bu, tadi sudah dilakukan dengan sangat baik. Alur Tirta sudah terlihat saat percakapan seperti menanyakan tujuan dari percakapan antara Ibu Yusi dan Ibu Nia. Kemudian saat melakukan identifikasi masalah, Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat mensimulasi Ibu Nia untuk memberikan pendapatnya terkait masalah yang dihadapinya. Lalu saya juga mengamati pada alur Tirta rencana aksi Ibu ya. Di sini Ibu sudah mengarahkan coach untuk menemukan cara yang ideal dalam menyelesaikan permasalahannya, kemudian menemukan solusi ide dan gagasan yang tepat dari permasalahan yang sedang dialami. Nah, pada alur tanggung jawab, Ibu juga sudah meminta Ibu Nia selaku coach untuk menyimpulkan hasil dari percakapan coaching hari ini. Nah, sebagai observer nih Bu ya, sekarang izinkan saya untuk mengajukan pertanyaan pasca observasi Bu ya. Pertanyaan pertama, apa saja yang Ibu Yusi lakukan saat melakukan coaching tadi? Baik Bu Vita, adapun tahapan yang sudah saya lakukan adalah yang pertama menstabilkan situasi, yang kedua menjalin kesetaraan dan kemitraan agar si coaching merasa nyaman saat melakukan percakapan. Kemudian saya memulai dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana, menggali pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan saya selalu bersikap fokus pada kehadiran penuh. Baik Bu, berdasarkan hasil pengamatan saya juga tadi saya lihat sudah bebas dari penilaian dan asumsi Bu ya, sudah fokus pada area yang ingin dikembangkan sesuai dengan percakapan kita tadi sebelumnya melakukan coaching. Pertanyaan selanjutnya Bu ya, menurut Ibu indikator keberhasilan dari praktek coaching kali ini yang Ibu lakukan apa saja? Baik Bu, adapun indikator keberhasilan dari praktek coaching saya kali ini adalah saya merasa sudah melakukan coaching sesuai alur cerita. Kemudian saya sudah juga dapat menggali coaching saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mendorong coaching saya itu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri Bu. Baik Bu, sangat luar biasa sekali. Baik Ibu Yusi, untuk ini pertanyaan yang terakhir Bu ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan untuk kegiatan coaching selanjutnya berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan?
Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu sebagai coach adalah saya ingin meningkatkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, jadi yang Ibu ingin kembangkan adalah terkait dengan kompetensi inti dari coaching itu tersendiri Bu ya, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Lalu rencananya kapan Ibu akan meningkatkan kompetensi coaching dan siapa saja yang kira-kira akan dilibatkan untuk meningkatkan kompetensi tersebut untuk kedepannya Bu? Baik, tentunya saya akan berkoordinasi dengan rekan sejawat, rekan CGP dalam melakukan coaching dengan tujuan meningkatkan performa saya pada saat coaching, Bu. Baik Ibu Yusi, sangat luar biasa sekali. Tetap semangat, semoga coaching kita hari ini bermanfaat Bu ya bagi kita semua. Ya Bu, terima kasih Bu ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.